Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kita ingin tidak ada lagi tentunya pembangunan nasional yang mangkrak. Saya ingin bertanya ke Bang Doli. Bang Doli, kalau potensinya adalah penggunaan APBN-nya melebihi dari Undang-Undang IKN, melebihi 20%. Lalu kemudian APBN itu harus, Undang-Undang IKN itu harus direvisi, diamandemen, diubah, atau seperti apa rencana DPR? Ya menurut saya, ya itu undang-undang udah 2 kali kita rubah. Oke. Ya. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi ada perubahan kalau menyangkut soal anggaran itu ya. Nah tinggal komitmen dari pemerintah saja menurut saya ya. Dan gini, kita juga dari awal pada saat kami membahas undang-undang itu, kita juga sudah berapa kali ya menekankan meminta pemerintah bahwa sebisa mungkin ini jangan menggunakan APBN. Oke. Nah makanya kemudian dibicarakan ketemulah angka yang tadi tidak di bawah 20% itu. Maksimal 20%. Nah sama, jadi dari permintaan pemerintahan saya kira nggak bisa juga mengandalkan terus-menerus dari APBN, apalagi sekarang sudah mulai mendekati batas limit, limitnya kan. Sisa dikit sekali. Nah yang bisa dikerjakan hari ini dan ke depan, ya sisa yang struktur tadi itu, mencari investasi, kemudian bekerja sama dengan pihak, itu aja cuman kemampuan pemerintah, kementerian atau misalnya badan yang terkait untuk melaksanakan dengan pola yang seperti itu. Baik, Bang Ferry, sudah mulai ada yang mengatakan daripada mangkrak dan juga tidak jelas, tidak tegas, Indonesia akan punya ibu kota yang nyata-nyata ada di IKN. Ada yang mengusulkan tambah saja 10 destinasi wisata prioritas menjadi tambah 1 IKN. Itu sempat terpikir tidak oleh TKN Prabowo Gibran? Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena gini ya, kembali lagi, alasannya apa untuk menambah itu menjadi destinasi wisata? Karena sudah ada tertanam di situ, tapi kelihatannya tidak seluruh bangsa ini benar-benar mau pindah ke situ sebagai ibu kotanya. Ya bahkan joke-nya kan kita lihat ya, jangankan ASN katanya, office boy pun katanya malas ke sana. That's the point. Saya baru dengar nih, office boy juga tidak mau ya. Benar. Ya kan ini joke-nya lah, katakan joke-nya artinya memang ada maknanya di situ bahwa nggak gampang memindahkan orang. Beda sama Anda memindahkan kuda atau sapi. Ini orang loh, ya karena itu satu. Yang kedua, kembali lagi, kalau saya melihatnya begini, fenomena IKN ini tidak terlepas dari fenomena masalah siapa sih yang memegang duit negara ini. Ya itu kalau menurut saya sih itu adalah Menkyu, ya kan ya. Nah seharusnya yang saya idamkan dari seorang Menkyu adalah bukan sebagai seorang kasir. Ya tapi dia juga ikut memikirkan seandainya bos minta duit, dia harus tanya, ya kan berapa duit untuk apa, ya kan. Ini saya yang bertanggung jawab, ya kan. Tapi saya ngelihat figur si Menkyu ini dari dulu itu cuma bertindak sebagai kasir. Menteri Keuangan kan namanya juga menteri, Bang Ferry, adalah pembantu. Apa yang diinginkan oleh presiden ya dibantu oleh pembantu, kan tidak bisa kemudian men-challenge presiden ya? Enggak, bukan men-challenge, artinya kan begini, bisa aja kita berdiskusi, ya kan kembali lagi, kalau saya sebagai Menkyu, saya akan tanya, oke, feasibility study-nya mana? Baik secara ekonomis, nilai ekonomisnya maupun nilai komersialnya. Sudah ada tadi Bang Andrinov dan Bang Doli mengatakan ada feasibility fine, study. tapi kan buktinya, ya, de facto sekarang, exposed, ya kan nggak ada yang tertarik masuk ke IKN, siapa, ya kan? Dan jangan lupa, membangun satu kota, itu perlu sejarah yang panjang, bos, ya kan? Nggak bisa ujuk-ujuk dari dalam hutan muncul satu kota overnight ya. Tadinya hutan malam. Ini ya, bukan sudah ada kampung atau kota menjadi ibu kota ini ya. Boleh dibilang kalau kita standarnya kita pakai Jakarta atau Pulau Jawa, ini hutan gitu loh ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba muncul satu kota. Ya, saya bilang ini aneh gitu loh. Tapi kalau diusulkan untuk jadi tempat wisata, bagaimana? Sekarang menarik atau enggak tempat wisata? Menarik lah, ada itu hutan, kan, ada mungkin faunanya juga di situ. Belum tentu, bos. Sudah ada hotel di situ. Belum tentu, bos. Ya kan, saya nggak ngelihat dari segi numbers ya, saya nggak ngelihat itu destinasi wisata yang menarik, ya kan ya. Nah, yang menarik justru kalau ngomong itu destinasi wisata sekarang yang kalau pemerintah mau explore tourism industry itu Indonesia Timur, bos. Ya, bukan di Kalimantan. Bang Doli kan tetap kelihatannya ingin ini dibangun meskipun ya dapat tenggat waktu sampai 2045. Kalau sampai 2029 di masa pemerintahan Prabowo Gibran,
ini akan menjadi ibu kota, akan tetap dibangun, atau yang tadi yang ada orang mengatakan daripada mangkrak, sudahlah dijadikan tempat wisata atau apapun lah tujuan lain begitu. Bagaimana Bang? Ya saya kira ditegaskan saja pemerintah sekarang ini ya. Kalau tadi Pak Ferry mewakili TKN Prabowo Gibran gitu misalnya ya. Kalau memang itu tidak dilanjutkan, ya Pak Presiden menyatakan saja tidak akan dilanjutkan. Tidak akan dilanjutkan? Ya kalau memang mau kayak begitu. Kalau memang diputuskan ya kan? itu? Jadi jangan kemudian pembangunan IKN ini hanya sampai pada komitmen kemarin pada saat kita mau jadi Pilpres saja. Kan kira-kira begitu. Atau sudah komitmennya ya kan? sampai ke istana dan upacara di situ kan tahun lalu? Jadi kalau memang itu ya kita sepakati saja lagi undang-undang itu kita revisi, mau diperpanjang lagi di luar 425, atau kemudian nggak usah dilanjutkan. Bisa ada opsi itu ya tadi ya? Iya, kalau memang kalau katakanlah misalnya Pak Ferry ini mewakili Pak Prabowo, kira-kira begitu kan? Oke. Nah, jadi tegas saja menurut saya. Nah, kalau kami pada saat itu menganggap bahwa pemindahan ibu kota ini perlu di masa depan. Baik. Gitu loh. Yeah. Makanya kita juga waktu itu sungguh-sungguh ya. Kita juga mendapatkan naskah akademik itu melalui riset, melalui kajian yang cukup lama. Berapa tahun tuh, Bang Endro? 3 tahun. 3 tahunan kira-kira gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk juga gitu pada saat itu. Gitu. Tidak dikebut juga waktu itu ya? Bahkan kemudian kita undur pada saat mau tadinya COVID, nggak jadi, baru kemudian setelah COVID di ini. Nah, karena itu kita melihat bahwa komitmen bagaimana supaya Jakarta yang memang sudah terlalu besar bebannya sebagai ibu kota, kita bagi, kira-kira begitu. Dan kita belajar juga dari pengalaman beberapa negara tadi, sebutkan salah satunya 30 negara segala macam itu. Nah ini kan bicara tentang proyek masa depan, visi masa depan kita. Ini maaf, ini pandangan Bang Doli sebagai pribadi atau juga pandangan fraksi Golkar? Golkar lah, pada saat itu kan saya mewakili Golkar bukan pribadi. Sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang iya, komitmennya itu masih berjalan. Nah, jadi, bahwa kemudian situasi yang kita hadapi ini sekarang tidak sama seperti yang saya katakan tadi. Karena berubah? Ya, tentu ada harus penyesuaian. Penyesuaian itu perlambatan. Nah, kalau mau tegas juga bilang, ya udah pemerintah bilang aja, kami tidak akan melanjutkan, atau tidak melanjutkan periode ini. Nanti setelah 2029 misalnya, ya menurut saya. Gini. Baik, silakan Bang. Kalau kita berpikir melanjutkan atau tidak melanjutkan, maka kita bertanya dulu posisi diri kita sekarang. Satu, terjadi yang namanya krisis fiskal. Daya beli menurun, kelas menengah habis, purchasing manager index belum naik, nilai tukar ambruk, gini rasio tidak membaik. Pertumbuhan ekonomi masih 5%. 5% untuk apa sekarang 5%? Masih tumbuh Bang maksudnya? Iya masih tumbuh tapi untuk siapa 5%? Kalau Anda ambil rata-rata cuma 4,3 tuh, masih mendingan SB 4,72. Jadi dari aspek itu kita lihat bahwa tadi Ferry bagus bicara tentang bagaimana kapasitas. Kalau saya bilangnya mestinya Sri Mulyani mundur. Wah. Betul, karena ternyata dari situasi hasil dari kerja dia selama 20 tahun, di ujung perjalanan Jokowi dulu 7 kelemahan itu nampak. Apalagi dibebani dengan satu pekerjaan yang tidak memberi efek. Anda tahu nggak? Dia sendiri yang mengakui bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak memperbaiki logistik price. Tidak memperbaiki harga logistik. Itu bukan dalam kerangka memacu yang lain, ternyata tidak juga punya daya saing terhadap harga logistik negara tetangga. Karena strukturnya masih tetap 23,7%. Dari 24 menjadi 23,7. Cuma turun 0,3. Usulan konkret Bang Nursi untuk IKN ini seperti apa Bang? Akhirnya di sini kita jawab. Dari segi ini kita ada schedule. Tadi tuh udah kita punya jawaban. Ada schedule maksudnya dimundurin? Dimundurin aja, nggak apa-apa. Daripada kita akhirnya kasus. Tapi tetap akan jadi ibu kota? Nanti dulu. Nanti dulu, apakah mau dijadikan ibu kota atau tidak, nanti dulu. Tapi yang paling tidak, kita tidak buat duit sia-sia sebesar 75,98 triliun. Atau 84,97%. Kita nggak buang duit sia-sia. Kasus Hambalang tidak kita ulang. Kalau kita tidak, kasus Hambalang ratusan triliun juga kan. Ini kita tidak boleh ulang. Kalau itu kita tidak boleh ulang. Master plan-nya kita perbaiki dulu nih. Master plan itu kita perbaiki dari segi lingkungan geopolitiknya, geostrategisnya. Bang Nursi sudah bilang master plan, nanti di bagian berikut saya akan tanya ke Bang Andrinov bagaimana usulan-usulan tadi, tapi kita harus jeda dahulu Bapak-bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.